alhamdulillah, wassalamualaikum wa ala alihi wa sahbihi wa man la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Wonten ngersanipun para sepuh ingkang tansah kapingin wontenipun para pangarsa nenggih ketinggian desa niki pun kepala desa. Yang kami hormati nenggih pun kepala dusun, ketua RW, ketua RT, ibu PKK, dan tokoh masyarakat, tokoh agami. Alhamdulillah, penghormatan para sepuh, kehormatan Bapak Gabin, Bapak Arwani, Bapak Ketua BPD, Ketua KPMD, Sekretaris Desa, Tim Penggerak PKK, mari coba nih tim penggerak PKK. Oh niki nganu kaur dusun kan pun dirancang saking bisa. Ini kadang-kadang dirancang itu kalah segini aja sekdes kowe kudu iki ya. Rasane pun diri-diri. Nggih, salajengipun sholawat salam katut dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW ingkang kita antu sapaatipun wiwit dunya dugi akhiripun amin Allahumma amin. Genesis Indes ini ya. Sistem keuangan itu terkoneksi. Terus untuk yang diatur tadi untuk BLTDD maksimal 25%. Jadi kita buat di sekolah itu kelihatan yang wis diatur sekolah untuk kegiatan BLTDD ya ini 20% dan diri ya BLTDD sekitar 86,4 juta. Nah ini gue pun terpampang ini baliu-baliu. Terus ketahanan pangan sebagai penyertaan modal BUMDes ini kita sudah 20% sekitar 197,5 juta. Terus pencegahan dan penanganan stunting ini nilainya juga tinggi sekitar 230 juta. Nah ini biasanya kegiatan yang kan dengan puskesmas itu sentral yang bisa kabeh ngoten nggih Pak. Kader-kader kesehatan saat ini di nilai cukup signifikan sekitar 95 ya, 30 dan kita mendapatkan reward sekitar 50 juta. Nah rencana ke depan yang 50 juta itu untuk modal mobil siaga. Jadi modal C karo wingi ning tambahan saka Basnas ngene Pak. Sekitar berapa 6 juta. 6 juta. 4 juta. Berarti wis duwe modal 54. Nah, kalau masyarakat yang mau diajak gotong royong bersama karena selama di situ itu mobil siaga digunakan untuk kegiatan sosial ya panjenengan ikut amal jariah sedekah nang kono. Karena mobil siaga nanti akan ditempatkan di kantor desa karena Linmasnya juga sangat mendukung. Setiap hari juga ada kegiatan di sana. Nah, sekaligus karena di desa Deli itu ya banser karo Linmas ki anggotane meh double iki. Jadi nek kegiatan-kegiatan apa di desa Deli nantinya bisa menggunakan mobil siaga. Mobil siaga itu ya macam-macam kegunaannya karena kadang-kadang ya nyun sewu belum ada kesepakatan dan kesepahaman. Barangkali nak sing siaran dan itu sehat kabeh mendadak ada orang ya sudah daripada bingung-bingung kita berbagi kepada mereka yang belum punya kendaraan ada mobil siaga gerek mau kering neng dunia bisa wis Linmase karena ya nyopir saiki wis gampang kan sudah berjalan dengan baik. Nah saya menganggap bahwa
pembicaraan di luar kan itu ya lain kan itu. Yang penting di musdu seperti ini apa yang menjadi kesepakatan kita bersama ya sudah kan itu. Kalau diskusi karena nanti ini kan hanya rangkuman, tapi nanti kan dalam diskusi mesti muncul beberapa ide-ide atau gagasan-gagasan atau apa yang dimatchingkan dengan desa. Syuting internet itu juga tidak masuk di nganu juga tidak masuk di dalam ya, metriknya rendah tapi juga karena kebutuhan mendesak ya susah. Pokoknya kita ini ya sentuh tadi cukup menjadi garam yang dibutuhkan semua orang, memberikan solusi yang terbaik, tidak saling menyalahkan, tidak saling yaitu tadi menjadi pahlawan dan lain sebagainya. Nah, yang penting kita ini ayo bareng-bareng kita jalankan desa ini kita ya itu tadi pokoknya di singkiran ini stempel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Di Bapak Muhammad Fatur Fani SH selaku Kaur Besra, Bapak Ketua RW, Bapak Ketua RT 123 Dusun Gayagiri yang kami hormati, dan tak lupa juga regulasi atau amanah daripada undang-undang bahwa BPD ini hanya dalam hal perencanaan. Mungkin ini adalah salah satu rutinitas atau agenda tahunan yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa dalam hal ini nanti untuk menyusun RKPD tahun 2026. Nah, kami di sini yang hadir di sini adalah salah satu yang tergabung dalam tim penyusunan RKPD tahun 2026. Jadi kami BPD hanya memastikan bahwa program mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi. Pak Kades tadi kita tetap menyerap aspirasi. Manakala aspirasi tadi nanti akan disiasati oleh beliau, dicarikan jalan keluarnya. Seperti tadi sampaikan juga bahwa di RKPD ataupun di rencana kerja tahun 2025 ada aspirasi, termasuk itu adalah suatu perlu kita apresiasi bahwa itu adalah juga supaya sebuah upaya untuk memenuhi standar pembangunan ataupun perencanaan pembangunan yang beliau canangkan selama 8 tahun ini bisa terlaksana. Untuk bergabung nanti bisa minta informasi barangkali dari Pak Kadusnya bisa, mendapat juga bisa. Artinya nanti sudah disepakati di kepengurusan Koperasi Desa Merah Putih bahwa simpanan pokoknya 100.000 ya Bu, simpanan wajibnya 10.000 per bulannya. Jadi nanti bisa sudah mendaftar, ini sudah dimulai walaupun nanti launchingnya pada 19 nih. 19 ya. Kemarin kalau informasi yang pertama dulu kan mau dimasukkan di tanggal 12 bertepatan dengan hari koperasi karena ada perubahan agenda jadwalnya menjadi tanggal 19, tapi tidak mengurangi istilahnya kalau bagi warga yang mau berkenan untuk mendaftarkan diri terbuka untuk diterima. Kemarin kita sudah melaksanakan juga di pelaksanaan peringatan 17 Agustus. Mungkin insya Allah nanti di tahun 2025 kita mungkin insya Allah juga ada arah ke sana, tapi dari ini kan belum terbentuk kepanitiaan, nanti kita masih banyak waktu untuk berkoordinasi. Itu mungkin Bapak Ibu apa yang menjadi sedikit yang perlu saya sampaikan. Tentunya saya sangat berharap nanti di acara lain-lain kita bisa saling sambung merasa terkait ide dan gagasan, khususnya di keadaan ataupun kebutuhan warga masyarakat Dusun Gayagiri. Kurang lebihnya
apa yang saya sampaikan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Dusun Kiri, yang kami hormati Bapak Ketua RW, Ketua RT 1 sampai 3 Dusun Kiri, yang kami hormati tokoh masyarakat, tokoh agama yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Mukadimah dari untuk ngajeng mawon ya Bapak Ibu. Kadosé kok sampun ngantuk gitu. Jadi saya di sini akan memandu jalannya diskusi, akan tapi sebelumnya saya akan membacakan matrik RPJMDes yang mana telah kita susun tahun 2024 saat ada tambahan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun. Yaitu yang pertama untuk rabat beton RT 2 ini sudah terlaksana di tahun 2022, rabat beton RT 3 terlaksana tahun 2024. Kemudian irigasi dan bendungan RW 3 atau normalisasi aliran sungai ke irigasi pertanian ini terlaksana 2023 dengan program P3 GAI. Kemudian aspalisasi jalan ini sudah terlaksana sebagian tahun 2023. Kemudian ada perbaikan jalan Pungkruk ini terlaksana 2021. Kemudian pengadaan TPS atau bank sampah terlaksana 2022. Kemudian rabat beton RT 1 ini bertahap 2 tahun di tahun 2025 dan 2026, yang mana juga sebagai prioritas untuk 2025 ini. Akan tetapi karena tadi banyak prioritas dari Permendes maupun Permenkyu belum bisa dilaksanakan. Nah ini nanti monggo apakah masih diusulkan menjadi prioritas tahun 2026 dan 2027. Kemudian selanjutnya masih ada pembangunan balai dusun di Toyogiri, ini rencana diusulkan 2027. Kemudian masih ada pembangunan drainase RT 2 2028 dan pembangunan Bremen RT 3. Satu titiknya sesuai dengan hasil kesepakatan Musdus tahun 2024, yaitu untuk Dusun Toyogiri Bu Sunarti. Nah untuk Bu Sunarti nanti dari dana desa ini per titik 10 juta tentunya dengan menyisihkan pajak. Nah itu nanti diterimakan berupa material. Nah nanti turun di DD tahap 2 karena untuk DD tahap 1 ini masih ada prioritas-prioritas yang harus diselesaikan. Kemudian menambahkan informasi sebelum Bapak Ibu yang hadir di sini nanti menyepakati untuk sertifikat yang tadi kami menambahkan informasi bagi tanah yang memang belum bersertifikat ini bisa didaftarkan lagi ke kadus masing-masing. Jadi nanti sebagai dasar kami untuk memintakan kuota ke BPN karena kami rasa di Dusun Toyogiri ini ternyata masih banyak yang belum sertifikat, ngoten nggih Bapak Ibu. Kemudian untuk jalan desa yang mana tadi mendapatkan pisu ngoten nggih Pak 2026, memang status jalan dari Dusun Delik Toyogiri sampai Polosiri Kecamatan Bawen ini 2017 ini kemarin sempat menjadi jalan poros desa, akan tetapi ternyata di tahun 2019 ini tidak lagi menjadi jalan poros desa, tapi statusnya yaitu jalan desa. Mungkin jalan desa yang mana bisa diusulkan untuk pisu. Jalan pisu itu jalan antar desa, tidak boleh jalan poros desa, tidak boleh jalan provinsi, tidak boleh jalan kabupaten. Yang bisa diusulkan untuk pembangunan pisu yaitu jalan desa. Yaitu kemarin titiknya jalan antar desa Delik sampai Kelompaan, tapi karena itu pertigaan ini Pak Kades, titiknya nanti mulai di pertigaan Polosiri sampai nanti titik terakhirnya menyesuaikan dengan anggaran. Mungkin itu Bapak Ibu. Selanjutnya kami mohonkan saran ataupun gagasan untuk bisa menyepakati prioritas tahun 2026 dan tahun 2027. Mukadimah dari ngajeng wong nggih. Setengah rolas soalnya. Jadi sampaikan do sekdes nggih. Mana yang mau diprioritaskan seperti itu. Itu tentang bangunan di sebelah kiri. Kalau 2025 itu ada rabat beton yang seharusnya
jatuh ke RT 1. Tambah dingin ya. Oh, Pak. Tambah dingin lagi ya. Namun niki dari warga RT 1, 2, dan 3 sepakat ingin memiliki balai dusun. Karena selama hidup saya sampai ini 64 tahun kan belum punya balai dusun. Pertemuannya ya seperti ini. Rono Rene Rono dan sebagainya. Itu yang pertama, jadi yang kita fokus pertama itu. Terus yang kedua, tentang yang tadi dikatakan jalan poros desa menjadi jalan desa. Kita podo mawon ya. Hanya berubah nama. Itu untuk berkah. Tapi kalau itu kan berapa persen yang dilalui Toyok Giri, orang Toyok Giri lah. Pertama orang Toyok Giri sampai Delik. Ya, mungkin pekerja, mungkin pengarit, mungkin sekolah dan pabrik dan sebagainya. Itu jangan didahulukan dari utara. Itu permintaan saya ya. Apabila nanti disetujui, karena gini, kalau dari Toyok Giri sampai sana itu yang lewat hanya orang Polosiri dan Jelok pun berapa persen itu malah lewat sana yang pabrik lewat rel itu loh. Seperti itu kalau musim terang sini, tapi kalau nggak musim terang ya lewatnya sini. Tapi hampir kurang lebih 60%-an itu yang lewat orang Toyok Giri. Memang perjuangan Toyok Giri itu membuat jalan itu pengen kayak apa di jalan aspal segitu kan. Akhirnya benar-benar terlaksana. Setelah ini kan ada kemajuan dan kemajuan, mungkin menjadi jalan desa. Nah itu monggo saya minta diprioritaskan dari Delik sak tekane. Kan ya, ini nek disetujui. Terus yang pertama tadi sudah sampai yang dari Toyok Giri kalau 2025 itu kok mendapatkan rabat beton, sepakatan Toyok Giri sudah fokus ke balai dusun. Kata ya, mungkin 2027 itu baru program balai dusun. Tapi monggo nek memang tadi dari Ibu Sekdes kok yang diprioritaskan yang mana, mungkin didahulukan, mungkin rabat beton dikereke, kalau saya tak jaluk ngoten. Ngoten nggih, niku mawon ingkang kula sampaikan. Selamat itu langsung kemawon mukadimah dari wonten ngajeng. Kula badhe menyampaikan terkait pelaksanaan pisu, Pak. Memang kawula mendampingi dari balai provinsi niku sampun 2 kali Pak Kades. Nah yang ke kathah klentunipun atur nyuwun agung samudra pakarsami kula akhiri wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu ada satu tambahan poin untuk bisa ke depan Bu, sebab ketika kami bercakap-cakap waktu kami ada undangan itu sebenarnya itu pemantapan di kebangsaan gitu. Tetapi ya karena yang hadir itu beberapa ya dari Biro Kesejahteraan, akhirnya merambat pembicaraan itu sampai ke hibah tempat ibadah ya ini. Nah itu dia sampaikan ketika kami bercakap-cakap, oh ini paling efektif begini Pak Daniel, itu harus nempel ke RPJMD gitu ya. Jadi ketika nanti ada hibah baik itu dari kabupaten maupun provinsi, itu nanti satu pintu yang keluar dari situ lah. Dengan cara demikian berarti kalau nanti Pak Daniel berharap tempat ibadahnya untuk dimasukkan ya ketika ada sana Serbang Des atau Serbang Bus itu ya bisa diusulkan supaya nanti nempel. Kapan nanti munculnya itu yang jelas itu yang menjadi prioritas ketika nempel di RPJMD desa seperti itu. Nah ini ya kami sampaikan hal seperti ini, mohon nanti supaya ini kalau bisa ya tetap bisa ditempelkan di situ ketika nanti ada programnya di kabupaten atau provinsi itu kucuran atau hibah itu akan menjadi catatan. Ketika dia juga sampaikan yang terpenting adalah sudah standar, artinya standar itu ada syarat-syarat yang memenuhi seperti EMB,
terus kemudian NIS, SKTL lah. Saya katakan ketika beliau tanya ke saya, ya saya jawab, oh ketika berani kami sudah siap ada Pak. Ya masukkan aja nanti usulkan ke desa seperti itu. Jadi itu tambahan dari saya. Sekali lagi kami masih punya pengharapan ke Pak Kades barangkali bisa untuk putar balik, nggak dari lor tapi sekolah kecil kan gitu. Tapi kalau nanti tetap seperti yang sudah disepakati, yang kedua solusinya mohon untuk bisa ada jalan keluarnya. Bagaimana ini yang sudah kerowak ini kan kalau nunggu 2026 ya masaknya banget. Rencana kemarin Sampun paripurna lajeng adegaranipun ini ji arahan untuk kami ini datang ketertiban dan keamanan saking menika bisa jadi macam pun bisa dan bacanya monggo. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Oke. Ini pamungkas Luar biasa. luar biasa, masih pada semangat ya kan. Mungkin hanya mata saya aja yang udah kriuk-kriuk. Karena turun tiket juga Pak. Turun tiket juga, saya turun tiket tadi dari kemarin nggak pulang. Ini kurang ganti baju langsung berangkat sini lagi. Alhamdulillah udah nyampe sini. Yang terhormat Bapak Kepala Desa beserta Ibu yang saya hormati, masalah keamanan yang saya garis bawahi itu satu poin saja, geografinya. Kalau kami pelajari itu kan geodemokonsos di kami itu. Kemudian dari negara itu kami itu mempelajari namanya Epolexos Puthankam. Banyak Pak ya. Pertama ideologi itu jelas kita idolnya apa Pak? Idolnya Pancasila ya. Saya yakin ya kan. Saya yakin. Nah, idolnya Pancasila saya yakin seperti itu. Dengan keberadaan kita di sini guyup rukun itu udah mencerminkan kita tuh Pancasila ya, idolnya Pancasila seperti itu. Sila yang pertama ada ketuhanan segala macam, bapak pasti hafal. Cuma karena saya didesak waktu sama Mas Pani, yang saya garis adalah tentang keamanan geografi kita Pak ya. Geografi dusun Tayogiri ya, yang kita harus garis bawahi adalah keamanan masalah apa Pak? Geografinya ya Pak. Geografi itu berarti tentang apa Pak? Tentang alam. Tentang alam Pak. Kalau banjir nggak mungkin ya kan. Kalau gunung meletus ya jauh sana ya kan. Longsor juga kan nggak ada, yang longsor di sana itu ada di Susuan, Banyurip itu longsor ya kan, seperti itu. Kalau banjir yakin itu artinya ke Demak sana, ke Kudus sana itu, nggak ke kita ya gitu. Banjirnya paling banjir di dapur ya kan Pak. Banjir dapur aja itu. Mungkin anak kecil kita mungkin tumpahkan air atau ledengin tumpah itu aja. Jelas geografi yang saya garis bawahi karena letaknya dusun Tayogiri ini, dusunnya kecil, dia dibelah oleh satu jalan yang mengarah ke desa mana Pak sana itu? Wolosiri, kemudian ke keluar sana itu Tuntang. Itu sangat-sangat rawan Pak, rawan masalah keamanan. Keamanan dibagi dua, personil dan material ya. Personil dan material. Personil berarti diri kita Pak, perorangannya, manusianya. Material berarti apa? Harta kita, harta benda kita. Nah, berkaitan dengan jalan tadi itu Pak, itu kalau saya garis bawahi daripada membuat gedung itu ya gedung bagus juga, tapi materi apa, jalan aspal itu, jalan yang diperkeras itu adalah kalau bahasa geografi itu jalan diperkeras ya kan, tapi bukan diperkeras, kalau ini diperlobang-lobang kan, itu mengakibatkan bahaya untuk baik personil maupun materialnya ya kan. Jatuh orangnya, motornya rusak, kendaraannya mungkin jeblok apanya, atau apalah kalau kendaraan bisa menimbulkan seperti itu. Jadi baik atau perkataan sampai untuk cepat saya mungkin kurang berkenan, saya mohon maaf. Kemudian terima kasih atas waktu yang diberikan. Sekali lagi saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan dari agen nanti sore dari Sunugong Kalimantan yang minatul kulon yang mati dari Sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.